Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia ya dengan materi politik etis. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa ya. Di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, 11 MIPA 4 ini presensinya. Masih ada beberapa yang belum, silakan untuk melakukan presensi kembali. ini tadi Ustadz cek presensi ya. Itu ada beberapa yang belum melakukan presensi, nanti dihubungi temannya yang belum presensi ya. Ini sudah semua, alhamdulillah. Ya. Belum, Kak, saya belum. Ya, coba diklik presensi biar biar hadir nanti ya. Nah, perhatikan Ustadz. Halo, Iya, perhatikan Kak. ya. Jadi politik etis ini merupakan politik etis balas budi yang diterapkan oleh Belanda ya. Di PowerPoint yang Ustadz sudah unggah di bahan ajar, itu ada dua tokoh yang Ustadz berikan ya. Itu ada Pak Suharto Moestadja, Menteri Dalam Negeri Suriname, dan Raymond Sapon ya yang pernah mencalonkan diri menjadi calon presiden di Suriname. Nah, Suriname itu merupakan negara di Amerika Selatan ya yang banyak penduduknya itu merupakan keturunan Jawa atau orang-orang Jawa ya di Suriname itu. Nah, mengapa banyak orang Jawa di Suriname? Ini salah satunya akibat dampak dari politik etis ya. Jadi isi politik etis itu apa? Ada yang sudah membaca irigasi, kemudian apa lagi? Dua lagi apa selain irigasi? Edukasi, Ya, irigasi, dan migrasi, Ustadz. ya betul, edukasi, pendidikan, ya irigasi pengairan atau migrasi perpindahan penduduk. Nah, orang-orang Jawa di Suriname tadi itu terdampak dari migrasi tadi ya, dari politik etis sehingga sekitar tahun 1900-an itu mereka banyak dikirim ke Suriname di Amerika Selatan untuk membantu membangun perkebunan-perkebunan di sana gitu ya. Nah, setelah ini ya, kalian akan berdiskusi di timeline e-learning ya. Sudah ada satu topik Ustadz unggah, nanti setiap 10 menit akan berganti topik sampai ada 3 topik ya. Pertama itu ya, pertama itu topiknya mengapa politik etis, isinya itu edukasi, irigasi, dan migrasi ya. Mengapa fokus politik etis ada pada 3 hal yaitu edukasi, irigasi, dan migrasi. Kemudian kelompok 2 10 menit kemudian Ustadz unggah nanti topiknya mengapa politik etis yang berisi 3 hal tersebut itu akhirnya menguntungkan Belanda ya. Kemudian kelompok 3 atau topik ketiga nanti bagaimana dampak politik etis bagi penduduk pribumi. Gitu jelas ya? Itu komentarnya itu di e-learning apa Di langsung di sini, di Ustadz? timeline e-learning Mapel Sejarah Indonesia. Nah, kita langsung ke diskusi ya. Tadi Ustadz lihat sudah bagus ya. Ada misalnya ada Eksanda menjelaskan. Ini ada pertanyaan. Kelompok 2 juga sudah bagus, baik. Kemudian kelompok 3 ini yang paling menarik tadi ya, Ustadz lihat ada saling jawab mengenai dampak politik etis di bidang pendidikan atau edukasi. Muncul elit modern di sini muncul ya. Baik, bagus. Terima kasih. Baik, anak-anakku di kelas 11 MIPA 4. Tadi kita sudah berdiskusi mengenai politik etis. Silakan jika ada yang ingin merefleksikan atau memberikan pendapat atau kesimpulan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Anggita silakan. Saya, Kak. Ya, silakan, silakan. Ya. Kesimpulannya Ya. dari politik etis atau politik balas budi yaitu adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Ya. Ada lagi yang lain mau berpendapat?
saya Ustadz. Silakan, Mar, silakan. Dalam kebijakan ini politik program ada 3, yaitu imigrasi, dan juga edukasi. Terus? Udah. Ya, jadi saya tambahkan ya, jadi politik etis yang diterapkan Belanda memang tadinya itu tujuan idealnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi ya. Tapi pada pelaksanaannya justru semakin merosot kesejahteraan penduduk pribumi saat itu. Karena misalkan contohnya edukasi dalam bidang pendidikan ya, dimana ketika dibangun sekolah seperti Mulo dan AMS ya, Mulo itu setingkat SMP, kemudian AMS tingkat SMA, itu yang bisa bersekolah itu hanya orang-orang keturunan ningrat atau pejabat saat itu ya, dan masih banyak orang-orang yang tidak bisa mengakses pendidikan. Selain itu juga karena terkendala biaya. Jadi zaman dulu juga bayar ya sekolah itu. Dan selain edukasi misalkan mengenai irigasi, yang dikasih pengairan itu hanya perkebunan Belanda, perkebunan milik pribumi itu diabaikan gitu. Nah kalau migrasi tadi kan ya banyak orang-orang dikirim ke perkebunan di Delhi, di Sumatera, atau di Suriname tadi seperti Pak Mustaja yang sekarang jadi menteri Suriname di Amerika Selatan itu ya, gitu. Jelas? Jelas, Ustadz. Oke. Nah, dari keterbatasan akses pendidikan tadi, tetap ada orang-orang yang sangat memiliki niat ya untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya ya. Dan dari situlah muncul tokoh-tokoh yang terdidik dan tercerahkan seperti Soekarno, Hatta ya, Syahrir, Haji Omar Said Cokroaminoto, yang nantinya akan menggugah semangat keindonesiaan para penduduk pribumi saat itu, sehingga Indonesia bisa mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Begitu ya, jelas ya mengenai politik etis. Insya Allah. Nah, kemudian ada 3 tugas yang masih kalian kerjakan, tidak banyak kok ini setiap tugasnya. Yang pertama itu mengisi tes pengetahuan evaluasi politik etis via Google Form. Linknya ada di bahan ajar ya, silakan diklik. Kedua Itu ada batas waktunya, Ustadz. Iya, kalau maksimal. Yang kedua membuat cerita sejarah singkat yang mengenai politik etis. Itu bisa diunggah di e-learning di penugasan KI 3 terbaru dan UKBM. Itu aja kok. Jelas? Iya, Ustadz. Nanti kalau tidak jelas kita lewat platform WhatsApp ya, bisa ditanyakan gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ustadz tutup video konferensinya? Insya Allah nggak ada, Ustadz. Baik, terima kasih. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai pers membawa kemajuan ya. Seperti ini teknisnya nanti. Oke? Ya, Nanti Ustadz. terima kasih. Untuk menutup pembelajaran hari ini mengenai politik etis, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.